Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTK, penelitian tindakan kelas. Apakah yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Bagaimana manfaatnya? Bagaimana karakteristiknya? Dan langkah-langkah penyusunannya seperti apa? Kita ikutin perkuliahan kita pada malam hari ini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Anak Usia Dini. Bersama saya Asmaul Husna, dosen IAIA Piaud Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo. Kita awali dengan pembahasan terkait dengan pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas. Apakah penelitian tindakan kelas itu? Suatu rancangan penelitian yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas dilakukan atas latar belakang adanya masalah pembelajaran yang ingin dipecahkan atau tujuan untuk meningkatkan pembelajaran di kelasnya atau adanya strategi pembelajaran yang kurang tepat. Dalam penelitian tindakan kelas mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas dilakukan dalam rangka untuk penyelesaian masalah pembelajaran di kelas. Sedangkan yang kedua dilakukan dalam rangka strategi pembelajaran yang akan dikembangkan sebagai karya ilmiah inovatif untuk disebarluaskan kepada khalayak guru. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan cara merumuskan masalah dan tujuan dalam penelitian tindakan kelas. Untuk rumusan dan tujuan dalam penelitian tindakan kelas harus berisi dua informasi. Yang pertama adalah masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, strategi yang akan dikembangkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan proses penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas diawali dengan identifikasi masalah pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memilih strategi pembelajaran yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada. Setelah strategi dalam pembelajaran yang paling cocok sudah diperoleh, kita lanjut pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, peneliti mulai merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang telah dipilih dan dilanjutkan dengan tahap implementasi atau pelaksanaan. Dari tahap implementasi dilanjutkan dengan kegiatan tahap pengamatan. Pada tahap pengamatan ini, data-data yang diperoleh pada tahap implementasi kemudian diamati dan dianalisis. Setelah itu dilanjutkan pada tahap kegiatan refleksi. Data dari hasil pengamatan dianalisis berdasarkan kriteria keberhasilan. Dari kriteria keberhasilan yang ada, itu menentukan apakah akan ada siklus berikutnya atau tidak. Atau siklusnya sudah selesai karena sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan. Nah, ini dilakukan pada tahap refleksi. Selanjutnya akan kita uraikan terkait dengan alur kegiatan penelitian tindakan kelas. Untuk siklus 1 atau siklus awal diawali dengan perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan
Setelah pelaksanaan, dilakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan, dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Refleksi merupakan penentuan apakah siklus, apakah berhenti karena kriteria keberhasilan sudah terpenuhi, atau dilakukan siklus selanjutnya karena kriteria keberhasilan belum dipenuhi. Jika siklus keberhasilan belum terpenuhi, maka muncullah siklus yang kedua. Siklus kedua diawali dengan tahap perencanaan. Perencanaan di sini memuat tentang perbaikan-perbaikan dari langkah siklus sebelumnya, dari hasil refleksi yang ada, kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam perencanaan siklus 2. Perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengamatan, dan dari pengamatan dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Jadi ini bersiklus ya. Dari kegiatan refleksi, jika sudah terpenuhi pada siklus kedua, maka siklus tersebut atau penelitian tersebut sudah selesai. Namun, jika pada kegiatan refleksi dalam siklus kedua belum terpenuhi sesuai dengan kriteria, maka akan dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Kriteria keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas tersebut bergantung pada data yang ada. Bisa data kuantitatif, biasanya berupa skor hasil tes yang menggambarkan prestasi akademik. Yang kedua, frekuensi bertanya yang menggambarkan keaktifan. Sedangkan data kualitatif berupa gambaran suasana kelas, kerjasama antara peserta didik, dan kemandirian belajar peserta didik. Nah, dalam penelitian tindakan kelas memuat dua data, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Sehingga muncullah suatu pertanyaan, apakah PTK termasuk penelitian dengan rancangan kuantitatif atau rancangan kualitatif? Mari kita kaji. Untuk penelitian dengan rancangan kuantitatif, rancangan kualitatif, dan rancangan kuantitatif dan kualitatif. Untuk rancangan kuantitatif memuat data yang berupa angka, sedangkan rancangan kualitatif memuat data yang digambarkan dengan deskriptif. Selanjutnya, rancangan kuantitatif plus kualitatif adalah data yang berupa angka dan yang digambarkan dengan deskriptif. Nah, apa yang bisa kita katakan untuk penelitian tindakan kelas, termasuk rancangan penelitian yang mana? Nah, dalam penelitian tindakan kelas memuat data kuantitatif dan kualitatif. Untuk tepatnya, penelitian tindakan kelas menggunakan rancangan penelitian sesuai dengan keperluannya. Karena PTK mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan penelitian lainnya.